Kisah Jaka Bajul dan legenda Bedug Keramat, Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dikisahkan pada zaman dahulu, di Desa Jatisawit Jatibarang, tinggallah sepasang suami istri bernama Ki Kamal dan Nyi Santi. Pada saat itu, Kuwu Jatisawit dijabat oleh Ki Sardana. Kuwu Jatisawit ini mempunyai anak sematawayang yang bernama Katijah. Ki Kamal dan istrinya hidup sangat bersahaja dan penuh kesederhanaan. Sehari-hari Ki Kamal dalam mengumpani hidupnya dengan mencari ikan, baik di sungai maupun di laut. Pasangan suami istri ini tidak dikaruniai anak. Namun sekalipun tidak dikaruniai anak, Ki Kamal dalam hatinya tidak ada niatan untuk mencari istri madu atau wayuan, ataupun menceraikan Nyi Santi. Ki Kamal termasuk orang yang sabar dan tawakal. Setelah subuh, beliau berangkat mencari ikan. Sore harinya baru pulang. Hasil tangkapannya lalu dijual oleh istrinya. Dikisahkan pada malam Kamis, istri Ki Kamal bermimpi ketiban pulung. Ia dalam mimpinya mendapatkan rezeki. Pagi harinya, seperti biasa Ki Kamal pergi mencari ikan. Namun hingga sore hari, kembunnya masih kosong. Dengan lemas, Ki Kamal pun pulang ke rumah menemui istrinya. Sebelum sampai di rumah, di tengah jalan ia melihat seekor anak buaya. Ki Kamal pun berpikir untuk membawa anak buaya tersebut. Sesampainya di rumah, anak buaya tersebut disimpan di balong atau kolam kecil. Buaya itu pun diurusnya dengan baik. Namun ada satu keanehan dan keajaiban. Buaya itu seperti manusia. Apa yang ia makan seperti layaknya seorang manusia. Buaya itu suka dengan nasi, sambal, ataupun yang lainnya. Lambat laun buaya itu pun semakin tumbuh besar. Selama itu pula, buaya itu diasuh oleh Ki Kamal dan Nyi Santi. Ada hal yang sangat menggembirakan bagi kedua pasangan ini. Buaya tersebut tidak pernah membuat ulah dan tidak pernah mengganggu orang. Setiap bulan purnama, buaya ini pun mengubah wujudnya menjadi manusia. Ketika Ki Kamal dan Nyi Santi sudah tidur, buaya ini segera menjelma menjadi sosok manusia yang ganteng dan gagah. Ia menyebut dirinya dengan sebutan Jaka Bajul. Setelah berganti wujud, Jaka Bajul ini pun mencari teman-temannya. Ternyata hanya di rumah Kuwu Sardana yang paling ramai. Di rumah Kuwu banyak sekali bujang dan gadis sedang bermain. Disitulah perjumpaan pertama kali dengan Katijah dan Jaka Bajul. Katijah yang lugu dan Jaka Bajul yang sedang kesepian. Seperti kata pepatah Jawa, witing tresna jalaran saka kulina. Lama-kelamaan Katijah anaknya Ki Kuwu jatuh cinta kepada Jaka Bajul.
Gadis kubu Jatisawit ini rupanya sedang dalam masa berak batok. Masa di mana seorang gadis lugu baru mencintai lawan jenisnya. Khadijah yang sedang gandrung menceritakan segala apa yang sedang dijalaninya sekarang. Bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan seorang bujang bernama Jaka Bajul. Beberapa hari kemudian, Ki Sardana pun menyidang Jaka Bajul. Ditanyalah ia, "Dari mana? Anak siapa?" Jaka Bajul menjawab bahwa ia anak Ki Kamal dan Nyi Santi. Keesokan harinya, Ki Sardana pun datang ke rumah Ki Kamal untuk mendapatkan kejelasan atas pengakuan si bujang ganteng tersebut. Ki Kamal mengatakan bahwa ia tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi Ki Kubu tidak percaya. Karena penjelasan kubu Sardana, secara diam-diam Ki Kamal dan Nyi Santi menyelidiki perbuatan buaya itu. Firasatnya mengatakan itu adalah ulah ingon-ingonnya atau peliharaannya. Buaya tersebut sering berganti wujud menjelma menjadi seorang bujang yang sangat gagah. Setelah diadakan penyelidikan, terbukti benar apa yang diperkirakan Ki Kamal. Atas dasar desakan dari Khadijah dan kubu Sardana, akhirnya Jaka Bajul dikawinkan dengan Khadijah. Sebagai rasa syukurnya, kubu Sardana mengadakan pesta perkawinan selama 7 hari 7 malam. Waktu pun berlalu. Lama-kelamaan Jaka Bajul bermaksud untuk membawa istrinya ke negaranya sendiri, yaitu di dasar Bengawan Cimanu. Setelah diizinkan oleh orang tuanya, Khadijah mengikuti suaminya. Bajul mengajaknya ke tepi Bengawan. Lalu Bajul membaca mantra sehingga air Bengawan itu seakan tidak tampak lagi. Dan kini yang terlihat adalah jalan yang besar. Mereka pun berjalan. Kedatangannya dihormati oleh seluruh keluarga beserta teman-temannya dari dasar Bengawan itu. Pasangan pengantin baru itu pun kini menetap di dasar Bengawan tersebut. Jaka Bajul tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ia jarang tinggal di rumah. Sebelum pergi meninggalkan rumah, ia berpesan pada istrinya supaya tidak naik ke para atau bagian atas langit-langit rumah. Memang sudah menjadi kebiasaan manusia melanggar sesuatu yang dilarangnya. Khadijah naik ke atas para meski itu larangan suaminya. Ia penasaran mengapa suaminya melarang. Begitu sampai di atas para, sampailah ia ke daratan. Khadijah merasa bingung dengan kejadian itu. Ia menangis sambil pulang ke rumah ayahnya. Seminggu setelah kejadian tersebut, Jaka Bajul datang ke rumah Ki Kubu Jatisawit untuk menanyakan istrinya. Sesudah bertemu, Khadijah tidak mau diajak kembali. Mendapat istrinya tidak mau diajak pulang, ia pun berpesan kepada rakyat desa Jatisawit. Yen ana bala lan blai ning desa Jatisawit, atawa diserang, kentongan bae bedugir, bakal tekareang lan bala kancam belani. Bedug itu hasil ciptaan Reka Jaka Bajul. Bedug ini kemudian diserahkan kepada kubu Sardana mertuanya. Sesudah berpesan, Jaka Bajul pun pulang ke negaranya, yaitu di dasar Bengawan atau Kali Cimanu. Rakyat Jatisawit ketakutan atas peristiwa ini. Mereka takut
bala buaya Bengawan Cimanuk akan kembali datang ke desanya. Atas usul seseorang, bedug itu pun dihanyutkan ke Bengawan Kali Cimanuk. Maka sampai sekarang, di desa Jatisawit tidak pernah dibunyikan bedug. Terbukti, hingga masjid di Jatisawit pun tidak pernah memiliki bedug. Wallahu a'lam.